Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esther Rototumanggor, beserta keempat rekan saya dari kelompok 5 ingin memberikan pemaparan materi tentang karakteristik dan perbedaan individu. Dengarkan dan pahami baik-baik ya teman-teman. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Sebagaimana dikenal, adanya manusia sebagai makhluk berpikir atau Homo sapiens, makhluk yang berbentuk atau Homo faber, dan makhluk yang dapat dididik atau Homo educandum. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa yang dimaksud manusia secara utuh dalam manusia sebagai pribadi merupakan penjawatan manunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrat manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu segi individu sosial, jasmani dan rohani, dan dunia akhirat. Keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam atau lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Uraian tentang manusia dengan kedudukan sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh. Dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan, akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan, sifat makhluk individu, dan makhluk sosial sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupan di akhirat. Sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang manusia, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Individu berarti tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu menurut Kamus Eccles dan Sadali, individu adalah kata benda dari kata individual yang berarti orang, perorangan, dan oknum. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Evaliani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya Esther. Jadi, individu dibentuk oleh lingkungan yang merangsang potensi-potensi yang ada di dalam diri individu, yang akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan-pertumbuhan terhadap sikap dan kebiasaan individu. Jadi nih teman-teman, lingkungan yang berisi manusia-manusia di dalam hidup individu tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan individu itu, baik itu guru, orang tua, ataupun manusia-manusia lainnya. Gimana nih teman-teman, sudah paham belum tentang apa itu individu? Oke, setelah saya dan rekan saya Esther membahas tentang apa itu individu, saya akan membahas materi lain nih, yaitu karakteristik individu. Hal pertama yang teman-teman perlu ketahui tentang karakteristik individu adalah individu memiliki dua faktor karakteristik. Yang pertama adalah faktor bawaan atau faktor hereditas, yang kedua adalah faktor lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan manusia dengan manusia lainnya. Jadi dapat disimpulkan karakteristik ini merupakan dasar pembentukan individu yang diperoleh dari faktor hereditas dan faktor lingkungan yang akhirnya membedakan manusia itu terhadap manusia yang lain. Ngomong-ngomong tentang karakteristik individu, teman-teman tahu nggak sih apa saja macam-macam karakteristik yang dimiliki individu? Jadi nih teman-teman, individu memiliki 5 macam karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik terhadap Tuhan, yang kedua adalah karakteristik terhadap diri sendiri, yang ketiga adalah karakteristik terhadap keluarga,
Yang keempat, karakteristik terhadap masyarakat. Dan yang terakhir adalah karakteristik terhadap alam semesta. Nah, penjelasan lebih detail tentang kelima macam karakteristik tersebut akan dibahas oleh rekan saya Sekar. Langsung saja yuk kita bahas dan simak dengan seksama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kartika Rizky Sekararum. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai karakter. Ada apa aja sih? Yuk langsung aja. Yang pertama, yang berhubungan dengan Tuhan. Ada beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, pemurah, penyayang, mawas diri, pengabdian, berpikir jauh ke depan, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, dan beradab. Yang kedua, yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu ada bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, berhati lembut atau berempati, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersikap konstruktif, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, berkemauan keras, kreatif, mandiri, mawas diri, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, ramah, rasa kasih sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, tertib, sportif, susila, tangguh, tegas, tekun, tepat janji atau amanah, dan terbuka. Yang ketiga, yang berhubungan dengan keluarga, ada bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, menghargai waktu, menghargai kesehatan, tertib, pemaaf, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji atau amanah, dan terbuka. Yang keempat, yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, yaitu ada bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertenggang rasa atau toleran, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, setia, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji atau amanah, dan terbuka. Yang kelima, ada yang berhubungan dengan alam sekitar, yaitu ada bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, dan terakhir, mencintai lingkungan. Sekarang kita lanjut ke pemaparan yang berikutnya, yang akan disampaikan oleh Dinda Anissa. Silakan Dinda. Halo semuanya, saya Dinda Anissa Syahida. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau orang dewasa, dan apakah ia berada dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individual menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Sifat individual berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lainnya, dan perbedaan inilah yang disebut perbedaan individual. Maka perbedaan di sini, perbedaan individual menurut Landgren 1980 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikis. Seorang ibu bertutur bahwa ia memiliki seorang bayi yang banyak bergerak, banyak menangis, dan kuat minum. Ibu yang lainnya juga bertutur bahwa ia memiliki seorang bayi yang pendiam, banyak tidur, tetapi kuat minum. Dari kedua cerita tersebut, dapat menunjukkan perbedaan antara satu dengan yang lainnya.
Sama halnya seperti seorang guru pada tahun ajaran baru yang selalu berhadapan dengan siswa-siswa baru yang berbeda sifatnya satu sama lain. Siswa-siswa dalam satu kelas memiliki ciri dan sifat-sifat yang berbeda satu sama lain. Mungkin satu atau dua orang terlihat sama, tetapi jika diamati, keduanya memiliki perbedaan. Gary 1963 mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang tersebut. Yang pertama adalah perbedaan fisik. Perbedaan fisik yaitu seperti jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, rambut, jenis kulit, warna kulit, nada suara, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perbedaan sosial seperti status ekonomi, agama, kelompok sosial, suku, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian seperti sikap, watak, motif, minat, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu perbedaan inteligensi atau kemampuan dasar. Apakah seorang itu kemampuannya tinggi, sedang, atau rendah, atau sangat mampu, mampu, dan kurang mampu. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Aris. Guys, sedikit lagi nih materinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aris Kutsi. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang kategori perbedaan. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Sangat cakap, cakap, kurang cakap, atau sangat pandai. 6. Perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh inteligensi individu. 7. Perbedaan individual dalam kecakapan nama, bahasa, kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. 8. Perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir tiap orang berbeda-beda, maka kecakapan motorik setiap individu berbeda pula. 9. Perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga baik dilihat dari segi sosial, ekonomi, maupun sosial kultural. Individu adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan demikian, latar belakang individu berbeda satu dengan yang lain. 10. Perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan kursus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan, maka bakat tidak dapat berkembang secara maksimal, malah mungkin tidak berkembang sama sekali. Disinilah letak penyebab adanya perbedaan bakat individu. Yang 11. Perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan sekitar. Apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik. Cacat tubuh dari latar belakang yang miskin. Pengalaman mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri.